Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasi Visual yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di malam hari ini. Hari Rabu, hari yang ke-26 di bulan Rajab 1442 Hijriah atau hari yang ke-10 di bulan Maret 2021. Kita kembali berjumpa Iwan Ahwat di malam hari ini di acara Tausiah Malam bersama Ustadz Hamzah Alatas yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Iwan Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kabarnya Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat terus Ustadz di tengah kesibukannya mungkin hari ini tetap mengisi waktu untuk bertausiah di malam hari ini di Tausiah Malam. Dan tema yang akan Ustadz sampaikan Iwan Ahwat adalah mengenai Isra Mi'raj merupakan mukjizat Rasul bagi umatnya. Dan nanti seperti biasa yang ingin bergabung silakan di WhatsApp di 08111 999 720. Untuk telepon mohon maaf masih ada gangguan, jadi untuk hari ini yang ingin bertanya hanya melalui via WhatsApp saja Iwan Ahwat. Tafadhol Ustaz. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'du, para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual dimanapun antum berada, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik dan hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita dan tak mampu kita mensyukurinya. Jangankan mensyukurinya, menghitungnya saja kita tidak mampu. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah dan karunia-Nya kita masih terus diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali dipertemukan dalam rangka merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kali ini awalnya saya ingin berbicara tentang masalah lain ya. Akan tetapi karena pada malam ini bertepatan malam 27 Rajab, malam yang dimana di sana terjadi peristiwa yang sangat besar yang merupakan salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ya. Salah satu mukjizat terbesar ya, mukjizat yang terbesar pertama adalah yang masih kita saksikan sampai saat ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Mukjizat berikutnya adalah peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga disebutkan ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya,
Untuk itu marilah kita nanti merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan peristiwa yang dahsyat ini. Ya, peristiwa yang dimana pada masa Rasul banyak orang yang asalnya masuk ke dalam Islam kembali murtad karena akal mereka tidak dapat memahami, tidak dapat menerima apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ya, peristiwa ini adalah merupakan peristiwa yang mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena peristiwa ini bukan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang sulit baginya. Untuk itu marilah kita baca nanti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, surah Al-Isra ayat 1 kemudian akan dilanjutkan dengan surah An-Najm yang bercerita tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 18. Seperti biasa marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan juga memberikan taufik kepada kita, ya, dan juga hidayah kepada kita di dalam mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membersihkan hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang berbaring sakit, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka, mengangkat penyakitnya dan memberikan kesehatan seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kita lanjut ke An-Najm ayat 1 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para pendengar Radio Rasil serta pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ini letaknya dalam susunan mushaf yaitu setelah Suratun Nahl. Di mana pada Suratun Nahl di akhir surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk selalu bersabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Wasbir, bersabarlah engkau ya Rasulullah. Wa ma sabruka illa billah. Dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih ya atas mereka, yakni atas gangguan mereka para kufar Quraisy. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah kamu merasa sempit dari berbagai upaya tipu daya dan upaya mereka yang ingin membinasakan engkau. Jadi Allah di akhir ayat ini kemudian Allah lanjutkan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Jadi ayat ini ya mengisyaratkan ya, bagaimana ini sebelum dalam urutan surah ya, sebelum surah Al-Isra. Sebagaimana kita ketahui peristiwa diisrakannya dan dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada Amul Huzn, pada tahun kesedihan. Yang dikenal dengan tahun kesedihan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut meninggal dua orang yang sangat mendukung beliau di dalam perjuangannya. Yaitu yang pertama pamannya Abu Thalib ya, yang selalu melindungi beliau dari intimidasi, tekanan, ancaman, ya, gangguan para kufar Quraisy. Ya. Dan kita ketahui ya, pamannya ini sejak kakeknya meninggal, yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya. Ya. Dan beliaulah sampai akhir hayatnya selalu membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika wafat pamannya ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Yang kedua adalah istri beliau Sayyidatina Khadijah, Ummul Mukminin alaihissalam, ya, wa radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah ini adalah
merupakan istri yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dialah orang yang pertama beriman kepada beliau. Dan sejak pertama dialah yang selalu memberikan spirit dan semangat serta hiburan kepada beliau di dalam menjalankan dakwahnya. Bukan itu saja, dia juga yang mengorbankan segala harta miliknya demi perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang kaya raya. Istilah sekarang konglomerat gitu. Ya. Orang yang kaya raya, tapi kekayaannya semuanya diperjuangkan untuk perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekayaannya semuanya diinfakkan untuk perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ketika wafat, ya, kekayaannya itu zero, ya. Habis seperti itu. Ya, untuk perjuangan Nabi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bersedih, ya, ketika beliau wafat. Sehingga dikenal dalam sejarah Islam disebutkan tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihan, Amul Huzn. Dan setelah, ya, dua pilar yang menjaga beliau ini, ya, yang melindungi beliau ini wafat, ya, kaum Quraisy makin berani, ya, mengganggu Rasul, makin berani, ya, mengintimidasi Rasul. Oleh karena itu setelah itu kemudian Rasulullah coba berhijrah ke Taif. Barangkali, ya, kaum Bani Thaqif mau beriman kepada beliau. Ternyata yang didapat di Thaqif itu tidak lebih baik dari apa yang didapat di Mekah. Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat buruk, ya, disambitin oleh penduduk Taif, diarak oleh anak-anak seperti orang gila, ya. Dan Rasulullah SAW sampai bercucuran darah karena terluka oleh godaan, oleh sambitan kaum Thaqif, ya, dari penduduk Taif tersebut. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, memberikan ta'yid, memberikan dukungan bahwasanya benar dari manusia, yaitu dari pamannya dan istrinya yang mendukungnya, ya, membelanya, sudah wafat, tapi pertolongan dan dukungan Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala urusan, yang mengatur segala urusan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala tetap, ya, melindungi dan memberikan dukungan kepada beliau. Oleh karena itu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diisrakan, ya, dan juga dimi'rajkan, ya, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini sebagai latar belakang sebelum terjadinya Isra Mi'raj, ya. Kemudian, ya, kita akan membahas dan merenungi firman Allah yang bercerita tentang diisrakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya ini dengan kata subhana. Subhanalladzi asra. Kata subhana ini bentuk masdar dari, ya, sabbaha yusabbih, ya. Tasbihan, ya, dari sabaha, ya. Jadi subhana ini bentuk sigat masdar ini, ya, adalah merupakan kalimat pensucian bagi Allah. Arti Allah itu maha suci dari sifat kelemahan, maha suci dari sifat kekurangan,
maha suci dari segala keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhana, maha suci. Alladzi asra, zat yang telah memperjalankan di waktu malam. Bi'abdihi, hambanya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Jadi kata subhana ini, ya, kalimat pensucian bagi Allah, yang mana kita, ya, dianjurkan juga untuk banyak-banyak bertasbih. Artinya mensucikan Allah, kita mengakui, mengikrarkan, meyakini bahwasanya Allah itu maha kuasa. Allah itu tidak memiliki kekurangan. Allah itu tidak memiliki kelemahan. Allah lah yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha gagah, yang maha besar, yang maha tinggi, dan sebagainya. Ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, berarti meniadakan itu semuanya. Meniadakan berbagai sifat mustahil bagi Allah. Sifat kelemahan bagi Allah. Di dalam Al-Quran, sigat ini berulang, ya, baik dalam bentuk masdar seperti dalam surah Al-Isra tadi, atau dalam bentuk fi'il madhi, ya, seperti sabbaha. Ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya, ini terulang 3 kali, ya, dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hasyr, juga dalam surah As-Saff. Ya, di awal-awal surah, ya, dengan menggunakan fi'il madhi. Ya, kalau tadi isim masdar artinya bagaimana Allah Maha Suci, ya, tanpa ada kaitan dengan waktu. Apakah dulunya Maha Suci, sekarang tidak? Dulunya Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari kelemahan. Kalau sekarang, ya, Allah lemah? Tidak. Ya. Di sini ada kalimat subhana, isim masdar. Ya, kalau kita pahami bentuk masdar ini bukan kata kerja, ya, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, baik terdahulu, sekarang maupun akan datang sampai selama-lamanya, tetap Maha Suci dari sifat kelemahan ini. Dalam bentuk fi'il madhi Allah pun menyebutkan sabbahalillah ma fis samawati wal ard. Bertasbih artinya telah bertasbih segala sesuatu apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Artinya makhluk-makhluk semuanya bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalam bentuk fi'il madhi. Juga dalam bentuk fi'il mudhari ada di dalam surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Juga dalam surah At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam bentuk fi'il mudhari. Artinya ada yang bentuk fi'il madhi telah bertasbih, kemudian ada yang dengan fi'il mudhari, arti yusabbihu lillahi ma fis samawati, senantiasa. Fi'il mudhari kan menunjukkan waktu sekarang dan seterusnya. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Kemudian dalam bentuk fi'il amr juga, ya, Allah sebutkan, Allah perintahkan kepada kita untuk bertasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi ketika makhluk-makhluk semuanya mensucikan Allah, semua yang di langit yang maupun yang di bumi, dan juga bahwasanya Allah itu bersifat maha suci dari sifat kelemahan tersebut. Oleh karena itu kita pun diperintahkan untuk bertasbih, ya, dengan firman-Nya dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kalimat ini, ya, ayat ini diawali dengan tasbih, ya, dengan subhanallah, subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat atau peristiwa yang dikemukakan setelah kata subhana di sini itu menunjukkan sesuatu peristiwa yang khariqun lil adah, peristiwa yang
ya, yang sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu diawali dengan kata subhana agar supaya kita jangan mengira mana mungkin itu terjadi. Ya. Ketika kita sudah mengatakan subhana maha suci Allah, subhanalladzi asra bi abdihi, maka segala kemungkinan atas kehendak Allah semuanya pasti bisa terjadi. Karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah kita sudah sucikan dari segala sifat kelemahan, sifat ketidakmampuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra dengan di sini dita'diyahkan oleh ba, ya. Kalau seperti kita sering kita baca jaa artinya datang. Ini fi'il lazim, ya, nggak ada objeknya. Tapi kalau masukin dengan ba, jaa bihi, artinya itu menjadi fi'il muta'addi, ada objeknya. Atau dalam artinya biasanya diawali me, akhiran kan. Jadi kalau di sini asra artinya berjalan di waktu malam, tapi asra bi abdihi, ya, artinya memperjalankan. Ya. Jadi Rasulullah tidak berjalan sendiri. Ya, mungkin kalau berjalan sendiri ya sama seperti orang-orang Quraisy pada waktu itu berjalan dari Mekah sampai Baitul Maqdis ke Palestina membutuhkan waktu. Ya. Kalau nggak salah sebulan naik onta gitu. Ya, pulang balik seperti itu. Membutuhkan waktu yang lama. Andai kata Rasulullah pun melakukan perjalanan, ya sama seperti itu. Ya, karena Rasulullah adalah basyarun la kal basyar, ya, tapi manusia, ya, sama seperti kita, ya, memiliki jasad, ya, makan seperti kita, minum seperti kita, berjalan seperti kita, seperti itu. Tetapi Rasulullah manusia yang diwahyukan kepadanya, ya, yang mendapatkan wahyu dari Allah. Secara basyarnya manusia basyar, arti manusia makhluk seperti kita, seperti itu. Artinya kalau Rasulullah jalan sendiri ya jalan ya sama seperti orang-orang Quraisy menempuh perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis lama pasti. Tapi di sini ya kalimatnya, ya, di dalam Al-Quran tidak ada kalimat celah untuk kita mengingkarinya. Karena kalimat ini Allah katakan asra bi abdihi. Allah lah yang memperjalankan hambanya. Jadi kalau Rasulullah berjalan, ya mungkin itu mustahil. Tapi kalau diperjalankan, ya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, peristiwa ini Isra Mi'raj. Peristiwa ini memang kalau bagi orang-orang pada zaman Nabi ini peristiwa yang mustahil diterima, sulit diterima oleh akal mereka. Kalau tanpa ada keimanan, kalau tanpa memahami ada kata subhana tadi, ya sulit. Karena memang setelah peristiwa ini banyak orang yang murtad, yang keluar dari Islam karena dianggap Rasulullah ini ngaco. Rasulullah ini orang gila katanya. Masa sih keluarga saya ada orang yang berjalan melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa sampai sekarang belum balik. Kok dia katakan Rasulullah ya hanya dalam sebagian malam bi abdihi lailan. Ini lailan bukan malam penuh, ya, sebagian malam. Nah, ini jadi peristiwa ini kalau dulu dikata ini mereka nggak masuk akal. Tapi kalau peristiwa ini ya diceritakan kepada orang zaman sekarang ya dapat menerimanya dengan jelas, ya, dengan yakin. Kenapa? Ya, karena orang sekarang pun jarak dari Mekah ke Baitul Maqdis bisa ditempuh dalam waktu ya tidak lama, yaitu dengan menggunakan pesawat. Nah, kalau dibandingkan Rasulullah, dikatakan Rasulullah pun ya berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, diperjalankan oleh Allah dengan menggunakan suatu alat transportasi yang namanya buraq,
ya, yang kalau kita ambil dari makna borok, dari kata barqun itu artinya cahaya, kilat, artinya suatu alat transportasi yang memiliki kecepatan seperti kecepatan cahaya. Ya enggak mustahil. Ya, orang pasti akan percaya. Sekarang aja manusia biasa saja bisa menciptakan alat transportasi yang memiliki kecepatan ya misal 300 km per jam ya seperti pesawat seperti itu. Ya. Jadi hal ini kalau diceritakan ya, kepada umat zaman sekarang ya ini hal yang dapat diterima. Tapi pada masa dulu ya ketika diceritakan mereka ya tidak masuk dalam akal mereka. Karena apa? Karena ya mereka mengukurnya dengan bahwasanya Rasulullah jalan sendiri. Padahal Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan suatu alat transportasi yang disebut buraq ya. Nah, sering kata buraq ini digambarkan ya dengan riwayat-riwayat Israiliyat itu adalah kendaraan ma fawqal bighal wa tahta ma fawqal himar wa tahtal bighal gitu ya. Yang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda katanya. Kemudian kalau langkah sepandangan mata seperti itu. Kemudian kepalanya kepala wanita cantik seperti itu. Ya, ini adalah gambaran-gambaran khayali ya, khayalan itu seperti itu. Tapi kendaraan yang dinaiki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu namanya buraq, bentuknya seperti apa? Wallahu alam. Tapi yang pasti memiliki kecepatan ya seperti kecepatan cahaya. Ya, sebab peristiwa yang pindahnya suatu materi dari suatu tempat ke tempat lain juga sudah pernah terjadi, yaitu pada zaman Nabi Sulaiman ya. Bagaimana arasnya Ratu Balqis dipindahkan ya dari Yaman lebih jauh lagi. Dari negeri Sabah di Yaman sampai ke Palestina. Itu bisa ya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas ilmu seorang yang mukmin yang memiliki ilmu. Nah, ini juga sebenarnya ini adalah bagian dari mukjizat yang sampai sekarang ilmu pengetahuan modern, teknologi modern belum bisa menandinginya. Ya. Belum bisa menandinginya walaupun secara teori ya teori fisika kuantum itu bisa diterima ya, itu memungkinkan ya, tapi secara praktek belum ada, hanya paling ada di film-film ya. Film Star Trek misalnya, seorang pindah dari suatu tempat ke tempat lain. Ya, itu hanya dalam film ya, atau film-film yang lain. Jadi fiksi ilmiah seperti itu. Tapi ini adalah bagaimana mukjizat Rasul berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan sekejap saja bisa sampai di sana. Ya, kalau orang memiliki kecepatan cahaya, ya kita ketahui kecepatan cahaya itu 300.000 plus minus 300.000 km per detik. Itu bisa mengelilingi, jangankan Masjidil Aqsa, mengelilingi bumi ini ya bisa 8 kali ya, kita kelilingi seperti itu. Ya, dan peristiwa waktu itu bisa kita bisa waktu jadi jarak itu waktu jadi singkat ya. Waktu singkat. Waktu kan itu adalah peredaran matahari ya. Artinya bumi terhadap matahari dan seterusnya ya, planet-planet juga mengitari matahari. Itu adalah kita bisa menghitung waktu dari sana kan jadi patokan. Tapi kalau seorang berjalan dengan kecepatan cahaya, maka itu terlampaui semuanya ya. Jadi orang dengan waktu yang singkat ya, dia bisa kembali lagi dalam waktu yang singkat, pergi ke satu tempat, kembali lagi
Ya, dia umurnya tetap masih segitu, tapi orang-orang yang lain yang berada di bumi ya umurnya sudah melampaui waktu yang lama ya. Tapi Rasulullah perjalanannya itu begitu singkat ya, hanya sebagian malam ya, dan walaupun waktunya singkat, tapi karena menggunakan kecepatan yang begitu tinggi, Rasulullah bisa diperlihatkan banyak hal di sana. Ya, ini sering di riwayat-riwayat hadis diceritakan banyak hal, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di Al-Quran tidak diceritakan. Ya, kalau itu tidak bertentangan, ya itu bisa saja ya, itu adalah bagian dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, di peristiwa Isra ini, ya Allah Subhanahu wa taala ceritakan ya bagaimana perjalanan ini hanya sebagian malam. Ya, bi abdihi, kata abdun di sini adalah merupakan ya menggambarkan manusia seutuhnya. Al-abd itu manusia terdiri dari jasad dan ruh. Suka ada yang membawakan riwayat hadis katanya itu katanya diceritakan mengatasnamakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ya, katanya peristiwa itu hanya dengan ruh saja. Ya. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj ini dilakukan dengan ruh saja, maka hal ini tidak akan menjadi heboh. Ya. Tidak mungkin orang akan menjadi murtad. Ya, kalau orang cerita, saya ngimpi semalam. Saya mimpi semalam pergi ke Mekah. Orang ya bisa saja terima ya karena mimpi seperti itu. Tapi kalau dibilang saya pergi semalam ke Mekah ya dalam waktu yang singkat, nah itu baru orang bertanyakan kapan berangkatnya ya, bagaimana naik pesawat apa seperti itu dan seterusnya. Jadi peristiwa ini kalau dibilang ruh itu bukan mukjizat namanya. Ya, ini adalah sesuatu peristiwa yang real yang ini bisa difahami oleh orang-orang pada zaman sekarang ya, dengan menggunakan alat transportasi jarak yang jauh pun bisa ditempuh dengan singkat. Ya. Ini makna dari bi'abdihi lailan ya. Kemudian minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, dari masjid ke masjid. Ini juga merupakan masjid yang mulia, Masjidil Haram, di mana Rasulullah katakan ya beribadah di sana ya sama seperti beribadah ya 100.000 kali di tempat lain selain Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi banyak 10.000 kali, ya, tidak seperti di masjid lain, gitu. Dan kalau di Masjidil Aqsa sama seperti 1.000 kali. Nah ini adalah fadilah dari masjid-masjid tersebut. Dan Masjidil Aqsa ini juga ya masjid yang ya dimuliakan, ya tempat yang dimuliakan oleh Bani Israel juga, ya karena di sanalah ya tempat dilahirkannya Nabi Isa, hijrahnya para nabi, ya Nabi Ibrahim pernah ke sana, ya dan para nabi-nabi yang lain. Ya, oleh karena itu ini juga Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Ya, kiblat pertama Nabi kita Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah pun ya berkiblat ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa. Ini merupakan masjid yang Allah berikan kemuliaan ya dan keberkahan. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berikan keberkahan haulahu di seputarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tujuan diisrakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk apa?
Sebagian orang bilang, oh Rasulullah diisrakan ya, dan dimi'rajkan adalah untuk menerima kewajiban salat. Bukan untuk itu. Ini Al-Quran disebutkan langsung. Ya, tujuannya adalah diisrakan adalah linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bagaimana Rasulullah bisa pindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Ini adalah tanda-tanda bagaimana kekuasaan Allah. Yang mana hal ini baru dicapai pada saat sekarang. Ya, pada saat sekarang pun dengan teknologi yang modern itu pun belum bisa mencapai kecepatan seperti kecepatan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini kan di ayat Isra, ya, mungkin di ayat Mi'rajnya kali diberikan misalnya dikasih tahu bahwasanya tujuannya dimi'rajkan Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk menerima kewajiban salat. Tidak, ya. Di dalam ayat tentang Mi'raj dalam surah An-Najm pun di sana disebutkan, ya, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Rasulullah telah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Jadi di Mi'raj pun tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagaimana kebesaran, ya, kekuasaan Allah. Ya. Adapun kewajiban salat bagaimana? Ya, itu adalah oleh-olehnya. Jadi bukan tujuannya. Ya, itu ibarat Rasulullah pergi, pulangnya kita pergi bawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehnya sesuatu yang sangat-sangat besar, sangat-sangat mulia, sangat-sangat berharga. Itu salat. Ya, kewajiban salat. Sebagaimana Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia fi Sidratil Muntaha. Ya, kita pun bisa, ya, melakukan itu dengan melakukan salat. Oleh karena itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Ya. Jadi tujuan daripada, ya, Allah bawa Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, ya, melintasi 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, yang mana bagaimana wujudnya itu sampai sekarang manusia belum bisa menjangkaunya. Ya, karena ke planet terbesar terdekat saja itu masih memerlukan sekian, ya, tahun untuk mencapainya. Matahari yang terjauh saja ada yang dengan sinarnya baru, ya, setelah ribuan tahun baru mencapai ke bumi. Itu bagaimana luasnya angkasa ini. Ya, bumi kita dibandingkan dengan planet-planet lain, ya, dibandingkan dengan bintang-bintang yang adalah merupakan matahari juga, itu bagaikan debu, ya, di pasir, di padang pasir seperti itu. Begitu besarnya alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tentu nggak bisa pakai kendaraan biasa atau Mi'raj. Ya, katakan Mi'raj itu sesuatu yang bisa jadi alat menaik, bukan kayak tangga seperti itu, kayak tangga jalan misalnya. Enggak. Itu adalah alat menaik yang ya tentunya kecepatannya, ya, mungkin, ya, bukan saja kecepatan cahaya, akan tetapi melebihi kecepatan cahaya. Seperti malaikat pun, malaikat yang memiliki 2 sayap saja, arti malaikat yang paling rendah kecepatannya adalah sama seperti kecepatan cahaya. Ya, ini dibuktikan, ya, dalam ayat Quran, dihitung bagaimana dari firman Allah dalam satu surah dalam Al-Quran. Jadi ya'rujul ardu disebutkan ya'rujul dalam surah apa ya, sebentar. Jadi urusan itu dan malaikat, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala
fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya. Itu dalam waktu 1000 tahun seperti hitungan kalian. Nah ini dihitung oleh seorang profesor dari Mesir. Ternyata hitungannya ini persis dengan kecepatan cahaya. Ya, 299.000 sekian yang mirip dengan biasa kita sebut kecepatan cahaya 300.000 kilometer ya per detik seperti itu. Nah ini disebutkan dalam surah ya As-Sajdah yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Kalau buka di Google di sana akan ada keterangan tentang bagaimana perhitungan cahaya, kecepatan cahaya di dalam Al-Qur'an, ya. Ini adalah menggambarkan kecepatan cahaya karena malaikat terbuat dari cahaya. Artinya ada malaikat memiliki sayap ada 2, 3, 4 dan seterusnya, ada yang lebih, bahkan malaikat Jibril memiliki sayap itu sampai 600 sayap kata Nabi ya. Maka tentunya kecepatannya lebih dahsyat ya, 600 kali dari kecepatan cahaya ya, seperti itu. Nah, begitu juga kemungkinan Rasulullah SAW ya diperjalankan dengan kecepatan itu sehingga melintasi berbagai alam semesta ini ya, berbagai hal-hal yang di luar bumi kita ini, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita ketahui bersama bagaimana Rasulullah SAW ya setelah perjalanan Isra Mi'raj ini istilahnya membawa oleh-oleh tentang salat 5 waktu. Sebelumnya Rasulullah SAW memang salatnya itu adalah salat malam ya, salat malam, salatul lail ya, dengan para sahabat sejak dari awal-awal kenabian ya. Sampai peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sekitar tahun ke-10 dari kenabian. Ya, tahun ke-10 ya, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, peristiwa inilah ya kemudian setelah peristiwa ini kaum muslimin diwajibkan salat 5 waktu ya, dan salat 5 waktu ini ya, adalah merupakan mi'rajul mukmin ya. Mi'rajnya kita sebagai seorang mukmin. Dan salat ini adalah merupakan kewajiban yang sangat mulia dan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun ya. Seorang ya kalau sudah wajib, sudah mukallaf, dia wajib melaksanakan salat ya. Terutama laki-laki ya, kalau wanita ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dia tidak boleh meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Ya, kan kalau sakit ya Allah, ya dia itu lagi sakit, ya sakit, ya Allah berikan keringanan, tapi jangan ditinggalkan. Oh, dia karena dalam perjalanan musafir, Allah berikan keringanan. Tapi jangan ditinggalkan. Ya, ketika musafir diberikan keringanan yang asalnya salat ya 4 rakaat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 2 rakaat. Ya, ini diberikan keringanan tapi nggak boleh ditinggalkan. Sampai-sampai seorang misalnya faqidut tuhrain juga tetap harus salat. Ya, itu kalau kita baca di kitab-kitab fikih ya, misalnya orang dia nggak wudu ya. Nggak punya wudu karena misalnya dalam perjalanan di mobil mau turun nggak bisa apa semuanya, udah datang waktu sholat ya sholatlah ya, dalam keadaan dia misalnya tidak bersuci ya karena kondisi misalnya ya, maka nanti ya di waktu dia senggang dia
ya, dia bisa ada seperti itu. Ketika perang sekalipun, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 2. Ketika perang pun Rasulullah masih tetap harus sholat ya, dengan para sahabatnya dan juga kita diwajibkan untuk sholat. Bahkan ada tata cara sholat berjamaah yang disebut sholatul khauf. Ya, disebutkan dalam surah An-Nisa ya, bagaimana tata cara pelaksanaannya. Itu ya, dalam surah An-Nisa ayat 102 kalau musuhnya masih jauh ya. Tapi kalau musuh sudah berkecamuk ya, ada di berbagai tempat yang kemungkinan dekat dengan kita diperbolehkan, kita tetap harus sholat. Walaupun sambil berjalan, sambil berlari. Gimana sholatnya? Iya, pakai isyarat aja. Ya, kita ketika takbir, kita takbir. Walaupun ya, kalau sempat menghadap kiblat, kita menghadap kiblat ketika takbir. Setelah itu kita menghadap kemana saja. Ya, sambil jalan kah, sambil naik kuda kah, naik kendaraan kah. Ya, atau kalau sekarang pakai tank misalnya, tentara. Ya, dalam tank itu dia sholat. Ngadepnya kemana aja, kemana saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Kalau kalian dalam keadaan takut ketika perang misalnya, ya, kalian bisa melakukannya sambil jalan kaki atau naik kendaraan. Gimana sujud rukuknya? Ya, sujud dengan isyarat. Kalau sujud kita nunduk sedikit, kalau rukuk nunduk sedikit, kalau sujud agak ke bawah sedikit lagi seperti itu. Enggak usah sujud ke tanah, isyarat saja seperti itu. Ini saking pentingnya sholat. Ya, nggak ditinggalkan, nggak boleh ditinggalkan. Ya, tapi memang Allah berikan kemudahan-kemudahan. Berapa rakaat tadi ketika perang seperti itu? Ya, 1 rakaat saja. Sholat 4 rakaat ya 1 rakaat, nggak apa-apa. Ya, Ibnu Abbas menyebutkan, ya, kalau kita dalam keadaan hadar kita sholat 4 rakaat. Ketika kita safar kita sholat 2 rakaat. Ketika dalam keadaan khauf ini, perang ketika berkecamuk seperti itu, hanya 1 rakaat. 1 rakaat. Ya. Ini menunjukkan pentingnya ya, salat. Ya, inilah yang oleh-oleh dari Isra-nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula nanti yang ketika kita awal dihisab dari hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi. Ya, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal kita yaitu salat. Fa'in salahat salaha sairu amalih. Kalau salatnya benar, ya, dia jamin amal yang lain benar. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Kalau rusak salatnya, rusak semuanya. Artinya salat ini menjalankan salat, ya, yaitu tentunya dengan sebenar-benarnya salat, ya, menjaga rutinitasnya, kontinuitasnya, dan juga menjaga dia punya makna-makna salat. Ya, artinya salat itu teraplikasi, terefleksi dalam perbuatan sehari-hari. Ya, ada yang orang salat tapi perbuatannya ya kemaksiatan, ya, seperti itu. Itu berarti dia belum menjalankan sholat dengan sebenarnya. Ya, ini pentingnya sholat. Kalau dia jalankan dengan sebenar-benarnya, maka itu amal yang lain insya Allah akan menjadi baik. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, surah An-Najm tidak sempat kita baca secara detail, ya. Tapi intinya itu adalah tentang dimi'rajkannya Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, ya, melalui langit pertama, kedua, ketiga sampai Sidratul Muntaha, ya, dan dari sana Rasulullah mendapatkan ya kewajiban salat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Awa tausiah malam bersama Ustadz Hamzah Alatos dengan tema Isra Mi'raj merupakan mukjizat Rasul bagi umatnya.
Itu juga rujukannya surat Al-Isra dan juga surat An-Najm Ustaz ya. Dan yang ingin bergabung silakan bertanya juga silakan di 0811199970 hanya WhatsApp saja yang bisa digunakan di malam hari ini. Dan kami akan jeda sejenak karena kami kembali sudah jeda nasihat berikut ini. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Ahwat di acara Tausiah Malam bersama Ustadz Hamzah Alatas dengan tema Isra Mi'raj merupakan mukjizat Rasul bagi umatnya. Ada beberapa yang masuk pertanyaan, juga ada komentar Pak Ustadz ini dari Bapak Haris berkomentar peristiwa Isra Mi'raj seharusnya oleh umat Islam dijadikan sebagai sumber inspirasi bahwa manusia memiliki peluang atau kemampuan untuk menjangkau wilayah yang jauh dan luas di luar kemampuan akal biasa. Juga ini dari hamba Allah, peristiwa Isra Mi'raj dapat lebih mudah dipahami di zaman sekarang. Dalam 10 tahun belakangan ini, peristiwa Isra Mi'raj hampir bisa dibuktikan secara ilmiah dengan teori relativitas, sehingga peristiwa Isra Mi'raj tidak lagi menjadi hal yang aneh dan mudah untuk bisa dicerna akal. Baik, itu komentar. Dan selanjutnya ke pertanyaan Pak Ustadz yang masuk ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj kepada anak zaman sekarang yang kritis dan cerdas-cerdas? Bagaimana menjelaskan penjelasan ilmiahnya? Dan bagaimana cara menjelaskan tentang buruk yang sebagian orang percaya itu sebuah kendaraan yang Nabi tumpangi ketika Isra Mi'raj, yang katanya seperti hewan, kuda bersayap. Demikian Ustaz, mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Ketika kita menceritakan tentang Isra Mi'raj ini karena ada di dalam Al-Qur'an, terangkanlah seperti apa yang Al-Qur'an terangkan. Karena Al-Qur'an Al-Qur'an terangkan itu pasti ya tidak akan bertentangan dengan apakah ilmu pengetahuan modern sekarang ya, dengan akal manusia yang jernih seperti itu, dan juga dengan nurani manusia, karena ini semuanya sejalan ya. Ilmu pengetahuan yang didapat oleh manusia ini itu adalah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagian dari ilmu Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karena itu penjelasan Al-Qur'an pasti tidak akan bertentangan ya dengan ya penemuan ilmiah ya, dengan bukti-bukti ilmiah ya, itu tidak akan bertentangan. Lain halnya kalau kita kadang-kadang menceritakan sesuatu dengan riwayat. Nah, ini karena riwayat kan kadang-kadang ada yang riwayatnya benar, ada yang riwayat dari Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat. Maka ketika kalau kita bawakan dengan itu, akhirnya ketika dipertanyakan, ya ini kok aneh seperti itu ini, nah kita akhirnya bingung menjawabnya. Kita dulu sering mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj kalau malam gini nih, malam 27 Rajab, itu semalaman kita dibacain kitab namanya kitab Dardir. Atau kitab namanya kitab Bayanama. Karena diawali dengan Bayanama, arti tatkala ketika Rasulullah SAW lagi tidur, kemudian datang 3 malaikat ya, kemudian dibedah dadanya dan seterusnya seperti itu ya, sebelum diisrakan ya. Ya, itu ada tapi dalam peristiwa ini, kalau kitab ini, dalam cerita ini ya, di pesantren-pesantren sering dibaca. Ya, ada yang sesuai, ada yang enggak ya, gitu ya. Dengan Al-Qur'anul Karim.
Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita menerangkan kepada anak kita ya secara ilmiah seperti itu. Ya, kita bisa analogikan seperti tadi ya. Seperti yang saya katakan, karena Rasulullah tidak berjalan sendiri. Kalau berjalan ya nggak mampu lah seperti itu. Tapi Allah perjalankan. Seperti seorang ya, jangankan kita manusia ya. Misalnya semut gitu. Istilahnya kalau semut berbicara misalnya. Ya, semut berbicara, semut di Jakarta di sini berbicara. Ya, tadi malam saya ya pergi ke Surabaya. Sekarang udah balik lagi. Kata semut-semut yang lain, mana mungkin kamu jalan keluar rumah aja lama jangankan ke Surabaya gitu kan. Misalnya. Enggak, saya tadi malam nempel di jasnya tuan ini ya. Dia pergi ke Surabaya, kemudian dia balik lagi. Itu hal, jadi artinya kalau dia ngikut diperjalankan ya, itu nggak jadi yang mustahil, jarak yang jauh. Nah, ini Rasulullah pun diperjalankan oleh Allah. Makanya kalimatnya asra bi abdihi, diperjalankan di waktu malam ya, seperti itu. Jadi ya kita terangkan sesuai dengan apa yang Al-Quran terangkan seperti itu. Kemudian buraq, kalau dibilang buraq, ya itu seperti tadi. Kita dari katanya buraq itu asal dari barqun. Barqun itu cahaya atau kilat, ya. Jadi kita nggak perlu kita katakan, oh ini kendaraannya adanya apa seperti kuda bersayap, kemudian ada kepalanya seperti wanita, ya. Itu juga Israiliyat, ya. Ini Israiliyat, hadisnya dari ujung-ujungnya dari Wahb bin Munabbih, dan juga riwayatnya perawi-rawinya ini dhaif semua, ya. Ini ada hadis riwayat hayalan seperti itu. Nah, ini kita maknakan dengan makna yang dengan makna buruknya itu barq, kendaraan cahaya. Kalau anak ini nanti akan mempelajari ilmu fisika, bagaimana itu kecepatan cahaya. Kalau kendaraan dengan kecepatan cahaya bisa menempuh jarak yang begitu jauh dalam waktu sekejap, seperti itu. Nah, ini artinya ya kita terangkan peristiwa ini sesuai dengan Al-Quran menerangkan seperti itu. Maka insya Allah ya ini bisa diterima. Apalagi saat orang sekarang ini, anak-anak kita itu begitu kritis ya. Jangan sampai kita menerangkan dari riwayat, akhirnya kita jadi dicemooh, seolah-olah Nabi kita nanti yang dicemooh, berbicara yang bukan seperti itu. Ya, jangan kita coreng-moreng wajah Nabi kita ini karena kita menceritakan dongeng-dongeng yang tidak benar. Wallahu a'lam. Jadi tetap rujukannya Al-Quran saja. Iya, Al-Quran, karena ya, seilmiah apapun ya, itu Al-Quran pasti akan sejalan ya, karena itu ilmu sesuatu fakta ilmiah itu kan semuanya apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini, semuanya ada ukurannya, ada batasannya, secara fisika maupun kimia sudah terukur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukannya. Nah, baik. Dari Bapak Samsul Ustaz di Cibinong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjawab atas, mohon pencerahannya, apakah ada kaitannya antara Arash, Sidratul Muntaha, dan Lauhul Mahfuz? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, dan di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, di dalam Al-Quran ini terdapat ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Ini Allah sebutkan di dalam surah Al-Imran. Ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Jadi dialah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, ayat 7 ya, Al-Imran ayat 7. Ya, di antara ayat-ayat Al-Quran ini ada ayat-ayat muhkamat. Apa itu muhkamat? Yaitu ayat-ayat yang jelas, yang artinya yang pasti maknanya, artinya tidak mengandung multi tafsir. Ya, ada yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu samar, ya. Nah,
ketika kita apa itu ayat-ayat muhkamat? Ayat-ayat muhkamat yang artinya jelas. Ketika Allah bilang Allahu Ahad, Allah itu satu, esa, ya, lam yalid walam yulad, ini jelas sekali. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu rabbul alamin, ini jelas sekali, ya. Kita bisa pahami dengan jelas, ya, tanpa multitafsir. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang arasy, ya, tentang lauhul mahfuz, ya, tentang al-kursi, itu semuanya sesuatu yang di luar, ya, dari jangkauan kita, ya. Nah, ini ayat disebut mutasyabihat. Ketika kita baca ayat-ayat mutasyabihat ini, ya, hendaknya kita kembalikan kepada yang muhkamat, ya, kepada ayat-ayat yang muhkamat, ya. Ayat-ayat yang jelas. Ya, seperti apa misalnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-kursi. Ya, al-kursi ini apa ini? Ini adalah kursi, kalau kita bilang kursi, ya, tempat duduk, ya, biasa, seperti itu. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala duduk seperti raja, seperti itu, duduk kayak kita? Berarti kalau kita lihat seperti itu, oh, berarti Allah seperti makhluknya seperti itu. Ya, nah, ini ayat ini jangan dipahami seperti itu, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat yang muhkamat, ya, Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang menyerupai Allah. Kalau kita misalnya, ya, kita gambarkan Allah Subhanahu wa taala duduk kayak kita ini, ya, maka berarti kita samakan Allah Subhanahu wa taala sama seperti makhluknya. Sedangkan kita dari kecil diyakini, ya, Allah itu mukhalafatun lil hawadithi. Arti Allah berlainan dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Apa yang kita khayalkan Allah seperti itu, bahwasanya itu salah. Itu khayalan kamu, ya, seperti itu. Nah, ketika kita baca ayat-ayat muhkamat ini, hendaklah kita pahami dengan ayat-ayat mutasyabihat. Begitu juga arasy, ya. Ini adalah sesuatu lambang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Ali pernah mengatakan, "Ma khalaqallahu arsyan makanan li dzatihi, walakin, ya, idharan li 'azamatihi." Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan arasy itu sebagai tempat untuk zat Allah. Kalau Allah bertempat di arasy, Allah duduk di arasy, berarti arasy lebih besar dari Allah. Ya. Tapi ini adalah untuk menggambarkan keagungan Allah. Ya, sebagai pusat. Arasy biasanya kan sebagai pusat pemerintahan. Kalau kerajaan, Allah ingin gambarkan ini, ya. Ya, pusat pemerintahan Allah Subhanahu wa taala itu ada di arasy itu, mengatur segala alam semesta ini. Nah, ini, ya, seperti itu. Tapi seperti apa arasy itu? Ya, kita nggak bisa bayangkan, akal kita nggak sampai. Jangankan untuk mencapai alam semesta. Allah Subhanahu wa taala sebutkan al-kursi saja. Allah katakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursi Allah Subhanahu wa taala yang disebut makhluk yang namanya kursi ini, ya, itu meliputi langit dan bumi. Langit sebesar apa? Begitu besarnya. Bumi ini kecil kita. Tapi al-kursi begitu besar, ya. Begitu pula arasy lebih besar lagi. Nah, ini di luar jangkauan akal manusia, ya. Kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan seperti itu, tapi tentang bentuknya bagaimana itu Allahu a'lam. Ya, lebih detailnya tentang arasy ini, ya, kita tidak bisa menjangkaunya karena keterbatasan akal kita. Ayat ini yang disebut ayat mutasyabihat. Sebenarnya semua ayat itu muhkamat. Ini disebut mutasyabihat karena, ya, akal kita belum bisa mencapainya. Nanti kalau kita sudah pindah ke alam akhirat, itu semua akan menjadi jelas, ya. Apa yang diterangkan dia dalam Al-Qur'an yang dulu mungkin
Masih samar, makin ke sini makin jelas. Makin ke sini makin jelas, makin jelas. Seperti peristiwa ini artinya makin jelas. Nanti ketika kiamat, ketika kita di mahsyar, itu semuanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran akan menjadi jelas. Karena memang ayat-ayat Allah ini sesuatu yang hak, ya, sesuatu yang pasti, ya, tapi memang ada terkadang akal kita yang belum sampai. Wallahu a'lam. Selanjutnya dari hamba Allah, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Mi'raj itu di Rasulullah SAW diperjalankan hanya ruhnya saja atau ruh dengan jasadnya, Pak Ustadz? Lalu sebelum peristiwa Isra Mi'raj, paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib apakah benar meninggal dalam keadaan kafir? Karena ada yang janggal dari hadis tersebut, yaitu yang meriwayatkannya kenapa Abu Hurairah, orang yang tidak pernah berjumpa sama sekali dengan Abu Thalib, kenapa bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang meriwayatkannya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya banyak. Yang pertama, apakah dengan jasad dan ruh? Ya, tadi sudah kita terangkan. Ya tentu ini adalah dengan jasad. Kalau dengan ruh saja, ya, ini bukannya mukjizat, hal biasa. Ya, hal biasa. Siapapun bisa bermimpi. Ya, siapapun bisa bermimpi. Ya, tapi kalau ini karena ini adalah bagian dari mukjizat dan ini Allah sebutkan sendiri dengan di dalam surat Isra ini dengan kata subhana, arti maha suci Allah dari sifat kelemahan. Ini menunjukkan peristiwa yang khariqun lil adah, peristiwa yang luar biasa. Ya, bukan kalau mimpi siapapun bisa mimpi, ya, bukan hal yang luar biasa. Ini ya dengan ruh dan jasad. Ya, kalau ada riwayat katanya Sayyidatina Aisyah, ya, katanya tidur dengan Rasulullah. Ya, ketika Sayyidatina Aisyah berbalik, dia pegang jasadnya Rasulullah masih ada ketika waktu malam Isra Mi'raj itu. Ya, Isra Mi'raj ini terjadi tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Aisyah dan berkumpul dengan Sayyidatina Aisyah waktu di Madinah. Jadi ini riwayat ini kelihatan ketidakbenarannya seperti itu, ya. Ya, ini yang pertama mengenai jasad dan ruh, ya. Tadi jadi itu adalah dengan jasad dan ruh, bukan dengan ruh saja. Berikutnya tadi yang bercerita tentang apa? Pamannya. Pamannya yang bernama Abu Thalib. Ini sering, ya. Ini banyak orang selalu menceritakan ketika menyebut ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. Ya, ini sering disebutkan, ya, di tafsir juga seperti itu. Disebutkan selalu mengacu kepada pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. Jadi innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya engkau ya Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada orang yang ia cintai. Katanya ayat ini asbabun nuzulnya yaitu kepada Abu Thalib pamannya. Ya, dalam satu riwayat katanya dengan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Ada di dalam Sahihain, di sini disebutkan, ya, katanya ini ayat ini berkenaan dengan Abu Thalib seperti itu. Diceritakan, diriwayatkan dari, ya, Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah sendiri baru masuk Islam tahun ke-6 Hijriah. Ya. Sedangkan peristiwa wafatnya Abu Thalib itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya, ini satu, ya. Sebelum hijrah ke Madinah, masih tahun ke-10 kenabian. Ya, jadi sebelum hijrah ke Madinah. Yang kedua, kenapa kok innaka la tahdi man ahbabta diartikan kenapa kok kepada Abu Thalib, padahal secara sejarah semuanya menyebutkan, ya, tidak ada perjuangan yang lebih gigih, ya, yang dikorbankan oleh
orang lain seperti Abu Thalib ini yang selalu membela Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kok ketika dari awalnya diceritakan ini baik, di akhir ayatnya dikatakan dia yang tidak beriman. Udah gitu dengan hanya satu riwayat ahad yang mengatakan dia mati dalam keadaan kafir. Katanya ayat Qur'an ini. Lah kok ayat Qur'an ini memang menyebutkan, ada di sini ada sebutkan Abu Thalib di situ. Tidak ada sama sekali menyebutkan nama pamannya Abu Thalib di sini disebutkan. Yang ada dalam Al-Qur'an yaitu Abu Lahab. Itu juga paman Nabi. Itu juga orang yang Rasulullah cinta. Ya, paman Nabi ini karena Rasulullah cinta, karena dia itu pamannya. Ya, saudara bapaknya juga Rasulullah cinta, Rasulullah pengen dia masuk Islam. Ya, Rasulullah dakwain sebelum dakwain orang lain, pamannya didakwain lebih dahulu. Dakwah secara sir itu keluarganya. Karena Rasulullah diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga dekat dahulu kamu. Rasulullah pengen Abu Lahab masuk Islam. Oleh karena itu Allah katakan innaka la tahdi ma ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kenapa ayat ini tidak ditafsirkan oleh ayat surat Al-Lahab itu? Sedangkan Al-Qur'an itu Rasulullah bilang itu Al-Qur'an itu saling menafsirkan ayat dengan ayatnya. Kenapa kok ditafsirkan dengan riwayat, dan riwayat ini yang meriwayatkan orangnya belum ada pada waktu itu. Artinya belum masuk Islam seperti itu. Nah ini tapi cerita ini selalu diulang-ulang seperti itu. Kenapa kok ayat Quran nggak direnungkan? Ya, kenapa nggak direnungkan? Al-Quran ini menafsirkan ayatnya. Kenapa kita tidak katakan ya innaka latahdi langsung ditafsirkan, kita tafsirkan dengan ayat Quran juga yang Allah nyatakan jelas-jelas sebutkan namanya Abu Lahab adalah ya, orang yang celaka. Abu Lahab siapa? Pamannya Nabi. Apa Nabi nggak sayang sama pamannya? Nabi sayang. Jangankan sama paman, sama umatnya semuanya yang semua yang Rasulullah nggak kenal Rasulullah sayang. Ya. Tapi ini pamannya apalagi? Ya orang yang dekat dengannya. Pamannya juga ini Abu Lahab dulunya juga ya sayang sama Nabi sebelum Nabi diutus itu menjadi Nabi, sebelum Rasulullah mendakwahkan secara terang-terangan. Bahkan saking gembiranya Abu Lahab ini, ketika Rasulullah lahir, kemudian yang menyampaikan kabar gembira kelahiran Rasul adalah dia punya budaknya, Halimatus Sa'diyah kalau nggak salah, ya, memberikan kabar kepada Abu Lahab. Saking gembiranya Abu Lahab dengan kelahirannya Nabi, dimerdekakan itu. Padahal cuma ngasih kabar gembira saja. Dimerdekakan itu Halimatus Sa'diyah. Nah ini ya, Abu Lahab hubungannya dekat dengan Rasulullah. Rasulullah mencintai dia, tapi ya kemudian berharap Rasulullah agar supaya dia juga beriman. Tapi ya Allah katakan kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya maksudnya hidayah taufik di sini. Ya Allah nggak bisa, manusia Rasulullah nggak bisa. Tapi kalau hidayah irsyad Rasulullah bisa. Artinya kenapa tidak ditafsirkan ya Al-Quran dengan Al-Quran? Lalu kenapa tidak dianalogikan Abu Thalib misalnya, dia tidak terang-terangan menyatakan keislamannya, supaya ini kenapa tidak difahami bahwasanya ini adalah bagian dari siasat dan taktik Nabi kita Muhammad SAW yang memerintahkan atau yang menyarankan kepada pamannya Abu Thalib untuk tetap menyembunyikan keimanannya. Bukankah di dalam Al-Quran pun diceritakan bagaimana zaman Nabi Musa ada orang yang menyembunyikan keimanannya, seperti di dalam surah Ghafir. Surah Ghafir nama lain adalah surat Al-Mu'min. Yaitu bagaimana di tengah keluarga Fir'aun, kalau nggak salah sepupunya Fir'aun, dia beriman kepada Nabi Musa, tapi dia nggak menyatakan keimanannya. Ya, dia membela Nabi Musa dengan gigihnya, dengan kalimat kata-katanya. Wa qala rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu
Berkata seorang laki-laki dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan keimanannya. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah? Masa sih kalian mau bunuh orang yang hanya karena mengatakan Tuhan kami adalah Allah? Wa iyyaku wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal dia telah datang dengan membawa bayyinah, dengan membawa argumen dari Tuhan kalian, dengan membawa mukjizat dari Tuhan kalian. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh. Kalau dia dusta, ya dia akan tanggung sendiri akibat dari kedustaannya. Wa iyyaku shadiqan, tapi kalau dia benar, yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Nanti kalian akan tertimpa sebagian apa yang dia telah janjikan kepada kalian atau yang dia peringatkan kepada kalian. Innallaha la yahdi man huwa masrifun kadzab. Ya qaumi lakumul mulkul yawm dhahirina fil ardi, dan seterusnya. Bagaimana pembelaan rajulun mukmin ini yang yaktumu imanahu, yang disembunyikan keimanannya, diceritakan dalam Al-Quran. Lalu kenapa kita terhadap orang yang begitu besar jasanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, Abu Thalib, kok kita berprasangka buruk dengannya? Enggaklah kita mengatakan ini dia sama seperti rajulun mukmin tadi? Tidakkah kita bisa berprasangka seperti itu? Tidakkah kita mau tafsirkan Al-Quran dengan ayat yang lain yang begitu jelas? Kemudian apakah cuma Abu Thalib yang menyembunyikan keimanannya? Tidak. Termasuk pamannya Abbas itu, dia baru menyatakan keislamannya secara terang-terangan menjelang Futuh Mekah. Ini ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, ya. Diriwayatkan bagaimana ketika perang Badar. Ketika perang Badar, ya, pamannya Abbas itu paman Nabi, Al-Abbas, ya. Karena diperintahkan oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk semuanya dimobilisasi, ikut perang. Pokoknya yang bukan mukmin, ya, harus perang, kita perangin Rasul. Pamannya Nabi ini Abbas ikut dalam pasukan kafir. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peringatkan sahabatnya, jangan kamu bunuh Abbas. Lalu apa? Kok nggak boleh bunuh Abbas? Sedangkan ada, ya, termasuk siapa namanya? Ya, ada seorang sahabat, dia bunuh itu saudaranya yang kafir. Kok apa kena mentang-mentang dia paman Nabi nggak boleh? Tidak, ya. Karena Rasulullah tahu Abbas ini sudah beriman, tapi Rasulullah sengaja, ya, supaya dia sembunyikan keimanannya. Karena dialah yang kemudian memberikan informasi tentang penduduk Mekah kepada tentang hal ehwal penduduk Mekah. Ini jadi sebagai ainun Nabi, mata Nabi di Mekah, seperti itu. Ketika baca sejarah, ketika terjadi perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua, ketika, ya, Rasulullah masih di Mekah, datang kafilah dari Madinah 12 orang. Yang mengatur pertemuan ini siapa? Yaitu pamannya Abbas. Ketika perjanjian datang tahun berikutnya, tahun ke-12, ya, datang juga, ya, untuk berhaji, yaitu 72 orang dari Madinah. Ya, yang ini adalah cikal bakal Ansor, ya. Yang 12 ini tahun pertama, tahun ke-11 itu. Kemudian tahun ke-12-nya itu adalah 72 orang. Yeah. Itu yang atur juga dengan perjanjian Aqabah kedua, itu juga Al-Abbas yang atur perjanjiannya. Sehingga mereka baiat untuk membela Nabi. Siap membela Nabi. Kalau Nabi hijrah ke Madinah, mereka akan membela dengan harta dan darahnya. Siap membela Nabi kita Muhammad SAW. Nah, akhirnya bahkan tahun ke-13 Rasulullah hijrah ke Madinah karena sudah dapat jaminan, ya, dari para penduduk Madinah tadi. Nah, ini Al-Abbas kapan dia menyatakan keislamannya secara terang-terangan? Sebelum Futuh Mekah, setelah Rasulullah hijrah di Madinah. Jadi ini adalah bagian dari taktik Rasulullah SAW. Rasulullah bukan orang, kan kita yakin Rasulullah ini adalah salah satu sifatnya adalah fatonah, cerdas. Bukan cerdas saja, dapat wahyu dari Allah. Ya, seperti itu.
Nah ini ya, memang hal ini ya harus diterangkan dengan Al-Qur'an. Saya tidak apa riwayat dengan riwayatnya. Kalau riwayat ya apalagi riwayat ahad ya, hendaklah kita rujuk kepada Al-Qur'an seperti itu. Sehingga Mufti Mekah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ini gurunya Said Muhammad Maliki, ada gurunya abaknya Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu Mufti Mekah pada waktu itu yang bernama Syekh Ahmad Zaini Dahlan sampai mengarang kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib ya. Itu yang menceritakan bagaimana selamatnya tentang keselamatan tentang keimanannya paman Nabi yang bernama Abu Talib ini ya. Jadi seperti itu. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara para ulama ya, kembalikanlah kepada Al-Qur'an. Renungkanlah Al-Qur'an ya. Perbaiki husnudzon kita kepada orang yang telah membela Nabi begitu gigihnya. Ya, kadang-kadang kita juga ngaku beriman, membela, mencintai Nabi, tapi sama sekali pengorbanan kita jauh daripada apa yang dilakukan oleh pamannya itu Abu Talib. Jadi oleh karena itu, ya, kalau kita berdasar kepada Al-Quran, kita secara lurus-lurus saja sesuai dengan Al-Quran nyatakan siapa itu yang maksudnya innaka la tahdi man ahbabta. Yaitu Al-Quran sendiri mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Itu adalah pamannya Nabi, Abu Lahab. Jelas jadi seperti itu. Al-Quran dan Al-Quran. Nanti ketika menghadapkan kepada Rasul, nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hujahnya kenapa kamu tafsirkan ini? Ini kan Allah sendiri yang mengatakan. Al-Quran sebagai hujah bagi kita. Al-Quran ini sebagai hujah bagi kita nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang kita terangkan berdasarkan Al-Quran juga. Ini penting. Jadi penting sekali membaca Al-Quran, menafsirkannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jelas sekali ya Iwan Ahwat. Semoga terjawab yang bertanya dan semoga juga yang bernada sama pertanyaannya dapat terjawab. Dan Ustadz, kita dibatasi oleh waktu, sebelum pamit mungkin disimpulkan, dan juga ini ada pertanyaan yang hampir sama dari 5 penanya tentang ibroh dari peristiwa Isra Mi'raj ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai simpulan dari ibrah dari peristiwa ini adalah peristiwa yang besar, hendaknya kita mengambil pelajaran. Yang pertama, bagaimana bahwasanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada Nabi kita ini adalah merupakan suatu gambaran bagaimana tentang umatnya, nabinya yang begitu ditunjukkan bisa mengarungi angkasa luar sini, juga ini ibrah kepada umatnya. Ya, kalau umat dulu nggak ada yang bisa misalnya naik pesawat seperti sekarang, tapi bagaimana umat Nabi kita Muhammad SAW ya bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan ya, pesawat yang canggih ya. Nah, ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sudah perlihatkan lebih dahulu kepada Nabi, bahkan ke angkasa umat sampai sekarang belum ada yang mampu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi. Yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan oleh-oleh. Jadi peristiwa Isra ini adalah merupakan tujuannya adalah untuk memperlihatkan kebenaran ya, sesuai dengan Al-Quran, linuriyahu min ayatin, memperlihatkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian ada oleh-oleh dari perjalanan yang sangat dahsyat ini, yaitu oleh-olehnya adalah juga oleh-oleh yang sangat berguna, yang sangat berharga, yaitu diwajibkannya sholat 5 waktu kepada kita. Ini tentunya ya, kita seperti yang saya sudah terangkan bagaimana pentingnya menjaga sholat kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz Hamzah atas pencerahannya tausiah malam hari ini dengan tema Isra Mi'raj merupakan mukjizat Rasul bagi umatnya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah bergabung terima kasih banyak, yang belum sempat terbacakan mohon maaf karena waktu yang terbatas. Saya Fahri ditemani Neza dan juga Yusuf Subangkit dan pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.